Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar dua materi ya. Yang pertama yaitu menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Nah, ini kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan ya yang nilainya paling kecil. Itu ya. Nah, untuk mencari KPK, langkah pertama yaitu kalian menentukan ini ya, KPK dari 8 dan 12. Langkah pertamanya kalian tentukan kelipatan 8 dan 12. Untuk mencari kelipatannya masih ingat ya, caranya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan perkalian, yang kedua menggunakan penjumlahan. Nah, jika kalian menggunakan perkalian, ini saya ingatkan kembali. Jika menggunakan perkalian, jadi untuk menentukan kelipatan 8 yang pertama yaitu 1 kali 8, nanti hasilnya 8. Kelipatan 8 yang berikutnya 2 dikali 8, hasilnya 16 kan. 3 kali 8, hasilnya 24. 4 kali 8, hasilnya kan 32, dan seterusnya. Itu jika menggunakan perkalian. Jika menggunakan penjumlahan, berarti nanti kelipatan 8 yang pertama adalah 8 itu sendiri. Ya, jadi yang pertama nanti ditulis 8. Kalau 12 berarti nanti yang pertama 12. Seperti itu ya. Nah, kembali ke 8. Untuk menentukan kelipatan berikutnya menggunakan penjumlahan, berarti nanti ini 8 ditambah 8. Nah, hasilnya 16 ya. Untuk menentukan yang 24 ini berarti nanti 16 ditambah 8. Hasilnya nanti 24. Menentukan kelipatan berikutnya, nah ini 24 tambah 8, hasilnya 32. Ya, setelah itu 32 tambah 8 nanti hasilnya 40, dan seterusnya. Seperti itu ya cara mencari kelipatannya. Nah, setelah kalian menemukan kelipatan 8 dan 12, tentukan kelipatan persekutuan dari 8 dan 12. Untuk menentukan kelipatan persekutuannya berarti kalian cari bilangan yang sama ya. Di sini 24, 48, 72, dan masih banyak lagi. Kalian harus ingat bahwa jika menentukan kelipatan berarti nanti jawabannya banyak ya. Jadi harus dikasih koma titik-titik. Ini artinya dan seterusnya ya. Jawabannya masih banyak lagi. Nah, setelah menentukan kelipatan persekutuan, baru kalian bisa menentukan KPK atau menentukan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, karena terkecil berarti nanti kalian lihat yang kelipatan persekutuan yang paling kecil di sini yaitu 24 ya. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24 ya. Jadi tentukan yang paling kecil ya. Nah, di sini tugasnya nanti ini ya, yang menentukan KPK nomor 1 dan nomor 2. Cari kelipatan persekutuannya 2 saja. Ya. 2 saja, setelah itu baru tentukan KPK-nya. Nah, materi selanjutnya yaitu ini menentukan faktor persekutuan terbesar ya, atau FPB. Di sini faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan adalah faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Nah, untuk mencari FPB ya, langkah yang pertama yaitu ini mencari FPB dari 12 dan 15. Langkah pertama kalian cari faktor dari 12 dan 15. Untuk mencari faktornya masih ingat ya. Jadi kalian harus mencari bisa menggunakan perkalian atau pembagian. Saya ingatkan lagi cara mencari faktor 12. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 12. Urut dulu 1 kali 12 ya, nanti kan hasilnya 12. Setelah itu 2 kali 6, hasilnya kan 12. Setelah itu 3 dikali 4, hasilnya 12. Setelah 3, 4 dikali 3, hasilnya 12. Nah, jika ini sudah kembali, ini kan 3 kali 4, ini 4 kali 3, berarti nanti pemfaktorannya sudah selesai sampai sini ya. Jadi nanti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kita cek. Nah, ya kan? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu faktor dari 12. Nah, untuk mencari faktor dari 15 caranya sama ya. Nah, setelah kalian mencari faktor dari 12 dan 15, tentukan faktor persekutuannya ya, dari 12 dan 15. Nah, berarti mencari faktor yang sama dari ini ya, kedua faktornya.
Nah, yang sama itu 1 dan 3. Ya. Nah, setelah kalian menentukan faktor persekutuannya, kalian bisa menentukan FPP. FPP tadi faktor persekutuan terbesar kan? Nah, berarti nanti yang dilihat yang paling besar. Ya, faktor yang paling besar di sini 3. Jadi nanti FPP dari 12 dan 15 adalah 3. Seperti itu ya. Nah, tugas kalian yang berikutnya yaitu nanti nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada 4 soal ya untuk tugas hari ini.